Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, adik-adik, sahabat kenalan yang saya kasihi, mari kita merenungkan bacaan Injil pada hari ini, Jumat 14 Mei 2021. Hari ini adalah Pesta Santo Matias Rasul. Dalam bacaan Injil pada hari ini, kembali kita mendengarkan perintah dari Tuhan Yesus yang sudah beberapa kali kita dengarkan dan kita baca dalam perayaan Ekaristi, dalam bacaan Injil beberapa hari ini. Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 17. Tapi mari kita melihat sesuatu yang menarik dari kalimat Tuhan Yesus. Aku menyebut kamu sahabat. Tuhan Yesus mengatakan kepada para muridnya dan juga tentu kepada kita sekalian, kamu adalah sahabat. Aku menyebut kamu sahabat. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kalimat Tuhan Yesus yang sederhana ini, yang biasa-biasa saja menurut saya, tetapi kalau kita refleksikan itu maknanya begitu dalam. Homo homini socius. Jangan menjadi homo homini lupus. Jadilah sahabat untuk orang lain. Jangan jadi serigala bagi orang lain. Homo homini lupus. Satu sama lain, saya dengan yang lain, marilah kita hidup sebagai sahabat. Karena apa? Karena kita ini adalah sahabat-sahabat Yesus. Bapak, Ibu, ingat loh, Anda ketika dibaptis, Anda menjadi sahabat-sahabat Yesus dan Anda dipilih oleh Tuhan Yesus. Kita semua, baik yang dewasa, remaja, adik-adik, anak-anak sekalian, ingat satu hal ini. Kita adalah sahabat-sahabat Yesus. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, aku menyebut kamu sahabat. Karena kita ini sudah dipilih oleh Tuhan Yesus untuk menjadi sahabat Tuhan Yesus. Maka dari itu dengan kalimat ini mau mengatakan kepada kita sekalian, berhadapan dengan orang lain, mari kita juga menjadi sahabat. Umat di lingkungan, umat di wilayah, umat di paroki, di keluarga, di tempat kerja, di masyarakat, berhadapan dengan saudara-saudari lain yang tentu saja berbagai macam ya agama, suku, ras, budaya. Mereka itu adalah sahabat-sahabat kita. Jangan menganggap mereka sebagai musuh. Jangan mensubordinasi mereka. Artinya saya sebagai pengikut Kristus adalah orang kelas 1. Yang lain itu orang kelas 2, kelas 3, kelas 4. Enggak. Kita semua saya pikir di hadapan Tuhan adalah orang-orang kelas 1. Tapi yang menentukan kita menjadi orang kelas 1 di hadapan Tuhan, saya pikir ini. Ya, kita mengikuti perintah Tuhan. Berhadapan dengan orang lain, saya memandang mereka semua sebagai sahabat. Karena ada kalanya kita ini memandang orang lain tidak sebagai sahabat, tapi sebagai musuh. Ada itu yang kerap kali terjadi. Ada persaingan, ada percekcokan, ada kedengkian, ada iri hati, ada kesombongan satu sama lain. Kalau itu terjadi atas diriku, diri kita, kita bukan sahabat Tuhan Yesus. Sahabat itu mengatakan apa? Saya dengan engkau sejajar. Saya dan engkau itu sama-sama manusia ciptaan Tuhan yang sama-sama harus saling menghormati, saling menghargai. Saya dan engkau adalah sama-sama masterpiece-nya Allah, manusia ciptaan Allah. Maka kita satu sama lain, saya dengan engkau harus saling mengasihi. Itulah dia sahabat. Itu. Tapi kalau seandainya suasana persahabatan itu tidak bisa kita wujudkan dalam kehidupan ini, sia-sialah baptisan yang sudah terjadi atas diri kita. Yang pertama kali kecewa adalah Tuhan. Karena Tuhan sudah menentukan kita sebagai sahabat,
Loh, kok kita ini nggak mau bersahabat dengan sesama kita? Tertutup. Menganggap orang lain itu lebih rendah daripada kita. Menganggap orang lain itu tidak sebaik kita. Menganggap orang lain tidak sesuci kita, sekudus kita. Oh, saya orang pilihan Tuhan, saya dibaptis, saya dicintai oleh Tuhan, saya anak-anak Allah, saya anak-anak Tuhan, maka prioritas utama ada di dalam diri saya, di dalam diri kita. Lalu kita memandang orang lain rendah. Itu salah. Sangat salah. Dan Tuhan tidak menyukai itu. Semuanya saya pikir di hadapan Tuhan, di mata Tuhan adalah sahabat. Dan maka dari itu saya dengan yang lain pun harus menjadi sahabat. Jangan sampai diciptakan suasana permusuhan, suasana yang tidak nyaman, tapi ciptakanlah suasana kasih seperti perintah Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Kenapa kita mencintai mereka? Karena mereka adalah sahabat-sahabatku. Mereka juga sama-sama ciptaan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan yang ditetapkan menjadi sahabat. Mari kita satu sama lain menjalin keakraban sebagai sahabat kepada semuanya saja. Bukan hanya satu agama, bukan hanya satu suku, tidak hanya satu ras, tidak hanya satu warna kulit, tapi semuanya. Istilah kata satu Indonesia ini atau dimanapun kita berada, semuanya adalah sahabat-sahabatku. Tuhan memberkati, melindungi kita semua. Amin.